Saya sebagai bidan atau teman-teman sejawat lainnya, memang kadang-kadang harus banget nolong bayi prematur atau bayi-bayi IUGR, yaitu bayi kecil tapi usia kandungannya cukup bulan. Kalau apa? Datang-datang kepalanya sudah di depan jalan lahir. Datang-datang sudah pembukaan lengkap dan siap ngedan. Mau nggak mau kita harus berikan pertolongan dulu. Masa iya kita harus lahirkan di jalan, justru itu malah lebih membahayakan. Tapi dengan catatan, kalau tidak ada waktu untuk merujuk. Jadi selama masih ada waktu untuk kita merujuk, mau itu pembukaan 8, pembukaan 9, dan diestimasikan jarak dari tempat kita ke rumah sakit itu dekat, lakukan rujukan, itu lebih baik. Dan itu yang harusnya dilakukan ketika kita mendapati pasien-pasien yang diprediksikan bayinya akan kecil. Karena apa? Kita itu punya batasan wewenang masing-masing, terutama bidan. Bidan itu hanya menangani yang fisiologis atau yang normal. Ketika kita mendapati kegawat daruratan yang tidak diprediksi, itu baru kita lakukan pertolongan dan lakukan penanganan. Tapi kalau bisa diprediksi sejak awal, harusnya tidak ambil resiko apapun. Karena yang namanya pekerjaan bidan itu harus sempurna. Walaupun kesempurnaan hanya milik Allah, tapi karena kita menanganinya itu manusia, yang nyawanya tidak bisa kita negosiasi, kita harus lakukan semaksimal mungkin yang kita bisa untuk menyelamatkan pasien tersebut. Dan ketika harus menolong bayi prematur datang ke tempat bidan, itu tentunya bayinya memang harus segera dilakukan rujukan walaupun NICU itu selalu penuh. Walaupun NICU itu susah, pengalamanku pernah sampai keliling 5 rumah sakit untuk mencari NICU. Boro-boro di otak kepikiran foto shoot. Tapi kadang-kadang ada aja orang yang terlalu percaya diri. Bayinya lahir, langsung menangis, oke sehat, bugar. Padahal jangankan bayi prematur yang dalam kondisi resiko tinggi. Bayi yang lahir di atas 2,5 kilo aja yang kita anggap cukup. Lahir langsung nangis, bugar, 2 jam, 3 jam kemudian ada resiko merintih, ada resiko merengek. Apa karena kedinginan, apa karena ada masalah di organ dalam yang ternyata belum terdeteksi. Itulah pentingnya pemantauan dan identifikasi masalah. Harus diperiksakan dulu, cek darah, cek TSH, bahkan ada yang sampai dokter anak yang cek retina matanya, yaitu kolaborasi dengan dokter mata. Karena bayi prematur juga harus dicek sejauh itu. Bayangkan coba.